Oke. Memahami notasi sigma dan menentukan jumlahan yang diberikan dalam notasi sigma. Lalu menghitung luas daerah di bawah suatu kurva sederhana baik sebagai hampiran maupun secara eksak. Nah, yang biasanya sebagai hampiran ini kalau dia tuh kurva lengkung. Kalau dia kurva berupa garis lurus, itu bisa kita katakan dia secara eksak dapat pasti nilainya. Oh iya, saya mau infokan kamera laptop saya masih ada kendala, jadi saya belum bisa aktifkan ya. Bagi adik-adik yang bisa tidak ada kendala, silakan diaktifkan karena saya masih memantau kalian, masih melihat kalian. Oke, masalah mencari garis singgung membawa kita pada pemahaman turunan, persamaan garis singgung, gradien ya. Lalu yang berikutnya kemarin itu ada masalah tentang kecepatan sesaat, itu membawa kita kepada pemahaman turunan. Sedangkan mencari luas di bawah kurva akan membawa kita kepada pemahaman integral tentu, definite integral. Nah, kita akan mempelajari notasi sigma terlebih dahulu. Penjumlahan deret n sebanyak n, bilangan A1, A2, sampai AN, berarti ada sebanyak n bilangan dilambangkan dengan notasi sigma. Ini jumlahan ya. Jumlahan. Jadi I-nya, I ini bergerak dari 1 sampai N. Berarti yang dijumlahkan ada sebanyak N. Nah, contohnya, misalnya I mulai dari 1 sampai 5 untuk I kuadrat. Berarti I-nya bergerak ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat. Nah, coba perhatikan. Kalau 1 per J, J-nya bergerak dari 1 sampai N, berarti 1 per 1. Yang berubah J-nya. Satunya tetap ya, 1 per 2, 1 per 3, sampai 1 per N. Notasi ini kita gunakan ketika kita sudah menghitung sejumlah bilangan banyaknya. Begitu. Lanjutnya, nah, ada teorema kelinearan sigma, jumlahan. Jika K itu suatu konstanta, maka misalnya ada sigma, K dikali bilangan yang bergantung pada I, maka K-nya itu bisa kita keluarkan dari sigma. Artinya tidak akan merubah. Nanti yang disigmakan itu bilangan yang bergantung pada I-nya. Lalu nanti kita kalikan dengan K. Kalau sigma, jumlahan bilangan, dua buah bilangan, bisa kita pisahkan sigmanya. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, ini beberapa rumus jumlah khusus. Ini penting untuk kalian catat ya, adik-adik. Karena ini berguna sekali. Misalnya sigma I dimulai dari 1 sampai N, itu berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N. Nah, ini rumus jumlahannya adalah, kalian bisa sih pakai apa ini? Ini dinamakan deret apa? Ada yang tahu? Aritmatika. Deret aritmatika. Berarti bedanya yang tetap. Bedanya berapa? 1. Oh ya, gampang banget ya. Berarti kita bisa pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Gitu ya. Nah, rumusnya itu bisa dibuat disederhanakan menjadi N dikali N ditambah 1 per 2. Jangan lupakan rumus ini ya. Bagaimana kalau I kuadrat? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Apakah ini deret aritmatika? Bukan. Bedanya tidak tetap. Ya. Rumusnya apa? N dikali N plus 1, 2N plus 1 per 6. Ini bisa dibuktikan ya adik-adik.
Kalian cukup catat ya, dicatat rumusnya ini. Lalu kalau I pangkat 3 bagaimana? I pangkat 3 itu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, sampai N pangkat 3. Rumusnya seperti apa? N dikali N plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Ya, walaupun slide ini dibagikan lewat CIS, tapi saya berharap kamu punya catatan sendiri, karena ini rumus yang penting. Nanti kalau kalian belajar algoritma lanjut juga, ini dipakai, sigma ini. Oke. Kalau belum sempat nyatat, nanti dibuka aja ya slide-nya ya. Lanjut, 4.1.2, luas daerah di bawah kurva. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah di bawah kurva. Kurva apa? Kurva Y sama dengan X kuadrat. Loh, ini harusnya kan kurva parabola ya. Oh, dibatasi. Lihat, X-nya dibatasi dari 0 sampai 1. Maka kurva itu hanya berada pada interval 0 sampai 1, seperti ini. Oke, kalau ditanya luas daerah di bawah kurva, bukan yang sebelah sini ya, Adik-adik, tapi yang di bawah ini, di bawah kurva ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Bagi selangnya 0 sampai 1 itu, X dari 0 sampai 1, itu dibagi selangnya sebanyak N, yang sama panjangnya. Berarti ada 0 sampai 1 per N, 2 per N, 3 per N, 4 per N, sampai nanti berapa? N per N ya. Berarti di ujung sini itu adalah N per N. N per N itu kan 1 ya. Di ujung sini 0 per N. 0 per N itu adalah 0 ya. Ya. Jadi dari 0 sampai 1 itu dibagi-bagi sebanyak N. Makanya setiap intervalnya adalah 0, 1 per N, 2 per N, 3 per N, sampai N per N. Oke? Nah, lalu diproyeksikan ke kurva, sehingga menghasilkan poligon-poligon, persegi panjang. Nah, kalau saya lanjutkan, saya ambil tingginya yang ini. Saya proyeksikan ke sini. Saya proyeksikan lagi ke sini. Ya, akan menghasilkan poligon-poligon ya, adik-adik. Nah, kalian tahu kan kalau persegi panjang itu luasnya berapa? Gimana mencari luas persegi panjang? Persegi panjang itu luasnya adalah panjang dikali lebar. Oke? Sehingga luasnya itu, ini kan luasnya panjang dikali lebar. Oke, panjangnya yang mana? Kalau persegi panjang, perhatikan yang ini saja dulu. Yang dikatakan panjang yang mana? Ini ya, ini panjangnya ya. Lebarnya berapa sih? Dari sini ke sini? Saya ambil dulu. Nih, panjang. Lebarnya berapa? Lebarnya sebesar? Ada yang tahu lebar persegi panjang ini berapa? 1 per N ya, Bu? 1 per N, betul. Lebarnya adalah 1 per N. Nah, panjangnya berapa? Berarti dari sini ke sini. Ada yang tahu panjangnya berapa? Panjangnya berubah-ubah? Panjangnya berubah-ubah ya? Oke, di setiap titik panjangnya berubah. Tapi lebarnya sama? Lebarnya tetap 1 per N. Panjang ini bisa kita lihat begini. Tadi clue-nya sebenarnya dengan saya bilang diproyeksikan. Coba, 1 per N. Misalnya ini X-nya. Bukan misalnya, ini X-nya. Untuk titik ini, X-nya adalah 1 per N. Nah, biar kelihatan. Untuk titik ini, 1 per N. Ini 2 per N. Ini 3 per N.
Berarti ini siapanya? Ini X-nya. Berapakah tingginya? Berarti kan segini ya. Iya, adik-adik. Segitu kan tingginya. Berapa tingginya? Oh, ini Y-nya. Ini kan sumbu Y. Itu berarti Y-nya. Berapa Y-nya di sini? Ada yang tahu berapa Y-nya di sini? Ya, masukkan aja substitusi. Ini fungsinya tadi apa? Fx sama dengan X kuadrat. Oke? Ketika X-nya sama dengan 3/4, berarti Y-nya berapa? Berarti Y-nya berapa? Ada yang tahu? 9/n kuadrat, Bu. 9/n kuadrat atau tidak perlu dikuadratkan dulu, 3/n kuadrat. Begitu ya? Paham? Jadi panjangnya bagaimana menghitung panjang? Panjangnya adalah, di sini saya bisa bilang dikuadratin. Tergantung fungsinya seperti apa. Berarti saya bisa tulis di sini 3/n. Per n. Nah, teman-teman, perhatikan lagi. Kalau di sini panjangnya berapa? Panjang 2/n kuadrat. Ya, di sini 2/n kuadrat. Kalau di sini 4/n kuadrat. Karena titiknya kan di sini. Secara umum saya bisa katakan I kuadrat. Paham ya kenapa I kuadrat ya? Karena panjangnya berubah-ubah, sedangkan lebarnya tetap 1/n. Sejauh ini paham? Berarti poligon yang ini, adik-adik, poligon yang ini berapa? Saya tunjukin dulu. Poligon yang pertama, tuas yang pertama ini. Panjang kali lebar. 1/n kuadrat dikali 1/n. Kalau yang kedua ini, 2/n kuadrat dikali 1/n. Panjang kali lebar. Yang ini, 3/n kuadrat, panjangnya, lebarnya 1/n. Dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan, semuanya ini, semua poligon-poligon ini, maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. 1/n dikali, ini lebar ya, Dek. Ini lebar. Ini semua adalah panjangnya. Kenapa bisa 1/n-nya keluar? Ya, karena semuanya pengalinya ada 1/n ya. Berarti bisa difaktorkan keluar. Bisa difaktorkan 1/n, yang ini bagian panjangnya. Paham sampai sini? Nah, ini kita sudah dapat semuanya kalau dikuadratkan, berarti penyebutnya jadi n kuadrat. Ya, berarti bisa difaktorkan lagi ya. N kuadratnya bisa difaktorkan, jadi 1/n dikali 1/n kuadrat. Makanya di sini 1/n pangkat 3. Nah, adik-adik yang tersisa 0 kuadrat ini nggak ada ya. Nah, jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Ini dia hasilnya. Kalian ingat tadi rumusnya? Kalau kuadrat berarti n-1 dikali n-2. Nah, coba saya bandingkan dulu ya. Nih. Kuadrat itu n, 1 kuadrat sampai n kuadrat berarti n kali n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Oke? Kalau dia sampai n kuadrat, berarti n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 6. Oke?
Ini kalau dia sampai N kuadrat. Nah, kita bandingkan dengan masalah kita yang tadi. Adik-adik, ini kan sampai N kuadrat. Berarti kalau kita sampai N-1 kuadrat bagaimana? Berarti ini semua diubah menjadi N-1 dikali N-1 ditambah 1 dikali 2 kali N-1 ditambah 1, penyebutnya nggak berubah, per 6. Sehingga kita tuliskan N-1 dikali, ini berapa? N aja ya. Dikali 2N dikurang 2, 2N dikurang 2 ditambah 1, berarti 2N min 2 plus 1, min 1 per 6. Makanya kenapa rumusnya N min 1 dikali N dikali N. Ini harusnya ada 2 ya, adik-adik ya. Di sini harusnya ada 2. 2N min N min 1. 2N min, saya ubah dulu ya. Ini seharusnya 2N min 1. Keliru ini. Oke. Nah, setelah itu, apa yang kita dapatkan? Kita amati bahwa ln-nya adalah 1/3 bila n-nya cukup besar. Kenapa bisa demikian? Nah, teman-teman lihat, perhatikan. Ini, saya pakai yang sebelah sini ya. Atau di sini aja sih, saya tuliskan. Jadi, kita peroleh apa? N kuadrat dikurang N dikali 2N min 1 per 6 N pangkat 3. Nah, coba kita jabarkan. Apa yang kita hasilkan? 2N pangkat 3 dikurang N kuadrat dikurang 2N kuadrat ditambah 1 per 6 N pangkat 3. Dari sini kita bisa dapatkan, kita pecah menjadi 1/3 dikurang 3 ya. Berarti 1 per 2N ditambah 1 per N pangkat 3. Nah, kalau N-nya kita perbesar, apa yang terjadi? Konstanta akan Di tetap sini, Bu, ya. kayaknya itu yang satu itu N, Bu, bukan 1. Oh iya. Terima kasih ya. Berarti di sini kuadrat ya. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana kalau N yang semakin banyak? Misalnya N-nya 1000. Apa yang terjadi terhadap suku yang ini? 0,0005 ya. Apalagi yang ini 0,00 sampai 6 di belakang angka koma. Itu masih 1000. Kalau N-nya tambah besar, misalnya 1 juta. Apa yang akan dialami suku-suku ini? Maka dia akan semakin menuju 0. Konstanta akan tetap konstanta. Ya. Maka kita bisa amati bahwa ln itu mendekati 1/3. Konstanta tadi, ini, konstanta ini, ya tetap konstanta, tidak dipengaruhi dengan N-nya semakin besar atau semakin kecil, dia tidak berpengaruh. Maka dia tetap 1/3 bila N-nya cukup besar. Jadi kita menduga bahwa luas daerah yang sedang kita cari itu adalah 1/3. Apa benar luasnya 1/3? Kita akan buktikan nanti menggunakan teorema Riemann ya. Nah, adik-adik, kenapa dibilang
Saya mau kembali lagi, kenapa dibilang N-nya semakin besar? Karena ketika kita bikin poligon-poligon ini semakin kecil, semakin banyak, maka dia akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Kalau dia besar-besar, lihat, ini kan banyak errornya ya. Ini kan tidak termasuk yang kita hitung. Ini, bagian sini. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau dia semakin kecil-kecil, maka error-error ini maka semakin, maksud saya, ketika poligonnya semakin banyak, maka error-error ini makan semakin kecil. Makanya diharapkan ketika kita mempartisi, maka partisi kita tuh harusnya banyak. Ketika partisinya banyak, maka errornya akan semakin kecil. Dengan kata lain akan mendekati nilai eksak, nilai sebenarnya. Sama kalau kalian membuat program, ketika iterasinya semakin banyak, maka apa yang terjadi? Ketika iterasinya semakin banyak, maka semakin bagus hasilnya, mendekati nilai yang sebenarnya. Tapi ya kalau semakin besar iterasinya, maka cost-nya juga semakin besar ya. Kerja komputer akan semakin berat. Begitu. Nah, adik-adik kita masuk. Untuk latihan ini kalian bisa coba sendiri ya. Tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 3. Dari 0 sampai 1 dengan terlebih dahulu menaksir dengan luas sejumlah persegi panjang atau yang saya sebut dengan poligon di bawah atau di atas kurva. Bawah atau atas ini nanti terkait dengan Riemann. Saya juga udah sebutkan Riemann titik tengah. Nanti akan kita pelajari. Nah, kalau X pangkat 3 berarti pakai rumus yang mana tadi? Yang ini ya. X pangkat 3 itu pakai rumus yang ini. Y sama dengan X pangkat 3 itu terkait dengan I pangkat 3 nantinya. Oke, teman-teman. Ada yang ditanya? Kira-kira paham? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang di grafik tadi, Bu. Oke, yang ini? Iya, Bu. Saya masih kurang mengerti, Bu. Ini kan Ibu bikinnya 1/n itu dari sini kan, Bu? Dari sini. Bukannya dari sini 1/n kuadrat kali 1/n, Bu? Karena kan ini yang daerahnya 1/n, Bu. Oke. Nah, kenapa saya bilang 1/n-nya di sini? Ini kan yang kita pakai kan tingginya ya. Ini kan menyatakan luas ya, adik-adik. Sebentar. Ini kan menyatakan luas ya. Luas untuk poligon yang pertama. Nah, luas ini poligonnya. Poligon ini lebarnya tetap ya. Nggak masalah lagi 1/n-nya. Tapi kenapa 1/n kuadrat kan? Tadi yang ditanya. Karena pada selang ini tidak ada poligonnya. Tidak ada tingginya. Karena dia diambil dari kirinya. Nanti ini terkait dengan Riemann kiri namanya. Nah, dia diambil dari, misalnya ada interval 0 sampai 1/n. Yang diambil batas kirinya. Apakah batas kirinya ini ada tingginya? Tidak ada. Karena dia di 0. Saat 0, y-nya berapa? 0 juga. Kenapa di sini dimulai? Kenapa 1/n itu dimulai dari yang interval yang kedua? Karena di interval yang kedua 1/n sampai 2/n itu yang diambil batas kirinya itu 1/n baru diproyeksikan. Oke, ada tingginya. Saya perbesar biar kelihatan. Nah, di batas kirinya ini kita proyeksikan ke kurva, berarti ada tingginya dong, alias ada panjangnya dong. Sebesar ini, sepanjang ini, ya. Tapi kalau yang tadi, kalau pada interval ini, berapa panjangnya? Tidak ada. Begitu. Makanya 1/n ini dimulai dari poligon yang ini. Gimana? Paham?
Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Dan selanjutnya ya, 2/n itu kita ambil, kenapa 2/n? Di sini panjangnya bukan yang ini, iya dong, karena kalau kita lihat poligon ini, berapa tingginya? Oh, berarti yang diambil yang ini kan tingginya, yang 2/n ini. Ini tingginya. Begitu ya, Nesi ya. Adik-adik, Baik, Bu. yang lain ada yang ditanya? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Kenapa ini sampai N-1? Kenapa nggak sampai N kuadrat? Di sini, mulai dari sini. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi Nesi tanyakan. Kenapa nggak sampai N kuadrat? Ada yang bisa jawab? Saya tunjukkan di sini. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Atau Nesi bisa jawab? Kenapa sampai N-1 bukan sampai N aja? N per N kuadrat, kenapa sampainya jumlahannya sampai N-1 per N kuadrat? Nesi bisa jawab? Atau yang lain bisa jawab? Coba. Jadi pada off kamera, dosennya off, kalian off juga. Mencoba, Bu. Oleh lagi, boleh. Siapa tuh? Keisha. Iya, Bu. Boleh ke slide yang satunya itu, Bu? Nih. Iya, Bu. Menurut saya, Bu, dia per N karena yang banyaknya itu 1/n kan, Bu. Terus dia kalau N kurang 1 itu kayak kata Ibu, daerah yang punya tinggi itu, Bu, mulai dari yang setelah 1, Bu. Jadi dikurang 1 gitu menurutku, Bu. Oke. Sebenarnya belum terlalu jelas ya, cuman saya bisa nangkap. Jadi bahasanya begini. Untuk interval yang pertama yang dipakai adalah batas kirinya. Tingginya berapa? 0. Makanya tadi ada 0 kuadrat ya. Pada interval yang kedua, 1/n sampai 2/n, yang kita ambil kan proyeksinya dari batas yang kiri ya. Kita proyeksikan ke sini, berarti ini tingginya. Nah, kira-kira di akhir itu poligonnya seperti apa? Oke, kita bikin poligonnya. Kita potong ini ya. Di akhirnya itu katakan saja ini lurus ya adik-adik. Nah, poligon ini lebarnya tetap 1/n. Tapi yang kita ambil yang mana? Berarti di sini N-1/n. Yang ini N per N ya. Sudah jelas sama dengan 1. Nah, adik-adik. Yang kita bikin gambarnya poligonnya bagaimana? Begini. Bukan kan? Bukan di atas kurva ya poligonnya, tapi di bawah kurva. Berarti yang kita ambil tinggi yang kiri ini. Nah, panjang ini berapa? Berarti bukan yang ini panjangnya, bukan sampai sini, tapi sampai sini saja. Kalau sampai sini yang mana? Berarti N-1 per N. Berarti di sini panjangnya adalah, berapa panjang ini? Salah saya. Panjang ini adalah, Y-nya adalah N-1 per N di kuadrat. Gitu ya. Kenapa jadinya N-1 per N bukan N per N kuadrat? Karena kita ambilnya batasnya batas, setiap pemotongan itu batas yang kiri. Ya, paham ya adik-adik? Tuh. Nanti terkait juga dengan yang tadi di latihan dikatakan, saya tunjukin lagi, di latihan dikatakan
di bawah atau di atas kurva. Persegi panjang yang di bawah atau di atas kurva. Untuk kasus kita tadi, itu namanya di bawah kurva. Persegi-persegi panjang kita ini di bawah kurva. Tapi ketika kita ngambil interval yang sebelah kanan, maka apa yang terjadi nanti, yang akan terjadi adalah persegi-persegi panjang yang di atas kurva. Ketika saya ambilnya, yang di sebelah kanan. Interval yang kanan. Ya, seperti ini ya. Nah, sorry. Itu akibatnya ketika kita ngambil interval yang kanan. Dia akan menghasilkan poligon-poligon atau persegi panjang di atas kurva. Waktu kita ngambil yang kiri, dia poligon-poligonnya di bawah kurva. Paham ya, adik-adik? Oke, ada yang ditanya lagi?